Menelusuri Baluara di Benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Benteng Keraton Buton merupakan salah satu peninggalan kesultanan yang dikenal masyarakat luas. Jaraknya 3,4 km dari Pelabuhan Murhum Bau-Bau, waktu tempuh 9 menit dengan kendaraan roda 2. Jika dari Bandara Beto Ambari berjarak 5,5 km, waktu tempuh selama 13 menit dengan kendaraan roda 2. Benteng Keraton Buton dari pusat kota di Kecamatan Wolio berjarak 2,9 km, waktu tempuh 7 menit dengan kendaraan roda 2. Benteng ini diakui sebagai benteng terluas dunia pada tahun 2006 silam. Memiliki luas 23,375 hektar dan 2.740 meter untuk panjang benteng yang mengelilingi. Benteng ini terdiri dari 3 komponen yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Baluara adalah bagian dari sistem pertahanan dalam Benteng Keraton Buton, berbentuk sudut yang menonjol dan tempat meriam. Baluara berasal dari bahasa Portugis, balwer yang berarti bastion atau benteng. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan logistik perang dan lokasi pemantauan musuh. Dinamakan Baluara sesuai dengan lokasi kampung tempatnya dibangun. Jika berjalan kaki, wisatawan bisa menikmati seluruh Baluara dengan seksama. Selain itu, pengunjung bisa melihat kebiasaan masyarakat yang luput jika berjalan menggunakan kendaraan. Budayawan Buton, Imran Kudus mengatakan Baluara atau bastion dalam kawasan Benteng Keraton Buton berjumlah 16. Terdiri dari baluara yang besar dan kecil. Hal ini dipengaruhi lokasi benteng dan fungsi pertahanannya, jelasnya. Adapun namanya yakni Baluarana Gama, Baluarana Litau, Baluarana Barangkatopa, Baluarana Wandailolo, Baluarana Baluwu, Baluarana DT, Baluarana Kalau, Baluarana Godona Oba, Baluarana Wajo, Baria, Baluarana Tanailandu, Baluarana Melai, Bau, Baluarana Godona Batu, Baluarana Lantongau, Baluarana Gundu-Gundu, Baluarana Siompu, dan Baluarana Rakia. Kata dia, sisi utara benteng berdiri di atas tebing tinggi dengan baluara terbesar yakni Baluara Gama. Benteng dekat Baluara ini dibuat tidak tinggi, sebab lokasi benteng yang sudah dekat tebing. Baluara Gama juga digunakan sebagai menara pantau, karena langsung bisa melihat aktivitas di lautan. Sisi barat dan sisi utara benteng terdapat Baluara Gundu-Gundu. Baluara ini terdiri dari 3 tingkatan serta berfungsi untuk memantau musuh dari titik paling tinggi, jelasnya. Ia menyebut dari area tersebut, kapal-kapal yang datang dapat terlihat sebelum masuk ke Pelabuhan Bau-Bau. Di Baluara Gundu-Gundu terdapat meriam cukup besar. Sisi ini juga tidak terdapat parit seperti baluara lain. Ini disebabkan tanah yang datar dan berbatu, sehingga Baluara Gundu-Gundu dibuat tinggi dan berlapis. Pada pertemuan sisi utara terdapat Gunduna Watu. Gunduna Watu dibuat besar dan tinggi agar tidak mudah ditembus musuh. Sisi selatan, Baluara seluruhnya memang dibuat besar dan tinggi sebab tanah yang datar. Di sana juga tidak jauh dari Gunduna Watu tempat penyimpanan logistik perang, bebernya. Gunduna Watu adalah gudang penyimpanan palaoro atau peluru dan logistik perang. Terlihat terdapat bekas kusen yang dipercaya merupakan pintu. Kemudian sisi paling ujung, pertemuan antara timur dan selatan terdapat Gunduna Oba. Bahkan hingga saat ini masih terdapat rumah penyimpanan mesiu. Jika dilihat struktur Baluara Gunduna Oba sangat tinggi dan tidak dilengkapi tangga untuk naik. Ini untuk menyulitkan musuh merebut gudang penyimpanan tersebut. Pada sisi timur terdapat Baluara Kalau dan Baluara DT yang cukup besar. Baluara ini digunakan sebagai menara untuk memantau sumber air yang digunakan. Di antara Baluara Kalau dan Gunduna Oba terdapat jalan menuju sumber mata air. Sumber mata air itu digunakan oleh warga dalam benteng, ujar Imran. Kata dia, benteng yang tinggi menunjukkan pentingnya Kali Kalau dan Ue Campenalo. Di sisi timur juga terdapat Ue Polanto yang dahulu digunakan sebagai armada militer. Ketika dibutuhkan maka armada militer ini harus dikeluarkan lewat Ue Polanto, jelasnya. Ia menjelaskan dahulu sungai itu masih bisa diakses kapal sebelum sedimentasi yang banyak. Terjadi sekitar abad 16–18. Kapal atau armada militer itu bernama Bungkana banyak. Kapal itu terparkir di Ue Polanto sehingga membutuhkan pertahanan yang kuat di area tersebut.
Sebab jika masuk ke sumber air ini, juga sudah mudah untuk masuk ke dalam benteng, ujarnya. Selain itu, sungai juga menjadi penghubung antara Bukit Wolio dan Sorawolio. Masing-masing Baluara dapat diakses menggunakan kendaraan bermotor. Saat matahari terbenam juga sangat cantik jika dilihat dari Baluara sisi barat, bisa lebih jelas sebab berada di ketinggian. Ketika berwisata dengan jalan kaki, tampak bangunan masih banyak berbahan kayu dengan model panggung. Makam dan rumah di area benteng saling berdampingan, bahkan memiliki pemakaman keluarga yang berada di tengah-tengah permukiman. Filosofinya, masyarakat ingin terus merasa dekat dengan keluarga yang telah berpulang. Tanaman yang tumbuh di pekarangan warga tidak hanya berfungsi menyejukkan, tetapi juga untuk tanaman ritual. Misalnya bunga Kamboja, di Wolio disebut jempaka yang digunakan dalam upacara kematian atau lingkar hidup masyarakat lainnya. Benteng Keraton Buton saat ini masuk dalam desa wisata Limbo Wolio. Fasilitasnya cukup lengkap, mulai dengan rumah ibadah, toilet hingga penginapan. Untuk memperoleh cerita yang lengkap, wisatawan juga bisa menggunakan pemandu wisata saat berkunjung. Saat ini, retribusi juga sudah diberlakukan untuk wisatawan dengan rincian, umum Rp20.000 per orang dan mancanegara Rp50.000 per orang. Pak, boleh dijelaskan, kan di Benteng Keraton ini cukup banyak bastion ya, dan ada beberapa bastion yang kecil dan ada juga yang besar, itu seperti apa penjelasannya, Pak? Pertama, bastion itu ada 16. Ada beberapa bastion yang cukup besar, posisinya itu pada daerah-daerah yang memang butuh pertahanan yang agak besar, pertahanan yang luar biasa besar. Misalnya, pada sisi utara benteng itu didirikan di atas tebing. Tinggi benteng juga tidak terlalu tinggi, karena bukit atau tebing itu menambah tinggi benteng. Tidak memudahkan musuh untuk mendaki benteng itu dan untuk bisa menembusnya. Kita bisa bayangkan kalau dari bawah sana kita lihat itu kan tinggi sekali. Di sana hanya ada kira-kira satu bastion yang besar, namanya Baluaran Rakia. Baluaran Agama, bukan Baluaran Rakia, Baluaran Agama. Itu hanya itu yang paling besar. Kemudian ada bastion-bastion yang cukup kecil. Karena tinggi benteng yang terlalu tinggi, bukit yang terlalu tinggi, kemudian tambah tinggi benteng, itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mempertahankan sisi ini. Sehingga hanya dibutuhkan satu bastion, yaitu Baluaran Agama yang cukup besar sebagai menara pantau. Gitu ya. Karena besar tidak hanya Baluara itu menunjukkan bahwa ada banyak hal yang ada di dalamnya. Kita menuju pada pertemuan sisi barat dengan sisi utara. Itu ada namanya Baluaran Gundu-Gundu. Itu sekitar 3 tingkatan. Ya, ada 3 tingkatan. Tapi kalau dilihat lebih jauh, dia ada bentuk yang berbeda. Itu memang digunakan untuk bisa memantau musuh dari titik paling tinggi untuk bisa melihat kapal-kapal yang datang. Karena mulai dari sini belum masuk ke pelabuhan, kapal itu sudah bisa dipantau. Sehingga butuh memang meriam yang cukup besar, butuh pertahanan sisi itu cukup besar. Kemudian pada sisi barat itu tanah yang datar. Juga tanah yang datar itu berbatu-batu dan tidak memungkinkan untuk digali parit yang panjang, sehingga dibutuhkan dinding yang tinggi, sampai ada yang 3 lapis dinding, terus kemudian beberapa bastion-bastion yang besar. Pada pertemuan sisi
barat dengan sisi selatan ada namanya Godona Batu. Itu juga cukup besar. Karena pada sisi utara itu tadi itu dinding yang tinggi, bukit yang tinggi, tebing yang tinggi, kemudian pada sisi selatan itu nampak terlihat dinding yang tinggi dengan bastion yang besar-besar. Hanya sebagian yang kecil-kecil. Itu menunjukkan bahwa memang harus full kekuatan untuk menjaga bagian sisi benteng itu. Karena tanah yang datar itu memudahkan musuh untuk bisa masuk. Jadi bastionnya harus besar, khususnya pada titik-titik tertentu. Di pertemuan antara sisi selatan dengan sisi timur, di pertemuan antara sisi utara dengan sisi timur, sisi utara dengan sisi barat. Kalau kita melihat Godona Batu itu cukup besar karena di situ gudang penyimpanan Palor. Nah, dulu di situ sepertinya dia punya apalagi namanya sisa kusen, dan di sisa kusen itu sepertinya ada pintu. Ada kusen itu pasti ada pintunya. Sementara baluara-baluara yang lain ada kusen, dia tidak ada kusen, hanya dia. Karena itu logistik untuk perang, termasuk pelor yang disimpan di sana. Kemudian itu harus dijaga dengan sangat baik karena itu sangat apalagi namanya penting karena persenjataan. Kemudian menuju sisi paling ujung pertemuan antara timur dengan selatan ada namanya Godona Oba. Masih ada rumah-rumahnya, tempat untuk menyimpan mesiu. Itu juga cukup besar. Bahkan kalau kita lihat konstruksinya sekarang itu tidak dilengkapi dengan tangga dari bawah. Karena untuk menyulitkan musuh untuk bisa merebut gudang penyimpanan mesiu ini. Sama juga dengan di sana, di sisi pertemuan antara sisi barat dengan selatan, itu juga dibuat tinggi, tapi dilengkapi dengan pintu. Dan ini walaupun tidak dilengkapi dengan pintu, tapi dia dibuat tinggi, terus kemudian dilengkapi dengan rumah-rumah kecil untuk menyimpan mesiu. Karena memang mesiu nggak bisa dikena oleh api, nggak bisa dikena oleh air, sehingga dia harus dilindungi dengan baik karena ini kebutuhan untuk perang. Kemudian turun lagi di sisi sana, di sisi timur. Di timur itu ada baluran Nakalau, terus kemudian ada baluran DT yang besar-besar. Kenapa begitu? Karena di baluran Nakalau itu, antara baluran Nakalau dengan Godona Oba itu ada jalan menuju apalagi namanya sumber mata air yang digunakan untuk minum bagi masyarakat dalam benteng, namanya Wekampenau. Nah, itu harus dilindungi. Kemudian sisi timur benteng itu, walaupun dia ada tebing-tebing yang besar, tinggi, kemudian tapi kenapa harus dilengkapi oleh bastion-bastion yang besar, itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya apalagi namanya sungai di bawah sebagai bagian dari urat nadi kehidupan pusat kesultanan. Nah, bahkan di sisi selatan, di sisi utara, di sisi timur itu ada namanya Uwe Polanto. Uwe Polanto itu dulu diceritakan bahwa di sana untuk menyimpan armada militer. Nah, jadi nanti ketika diperlukan, jadi armada militer itu harus dikeluarkan lewat Uwe Polanto ini, sekali bau-bau ini, yang waktu belum ada sedimentasi yang besar. Ya, sekitar abad-abad 19, abad 18, 17 ada di sana. Jadi kapal itu digunakan. Namanya karena banyak kapal perang Kesultanan Buton yang diparkir di Uwe Polanto. Sehingga memang harus butuh pertahanan yang besar. Nah, untuk menjaga sumber air ini, karena kalau sudah masuk ke sumber air ini memudahkan untuk masuk ke dalam benteng. Ya. Kemudian antara Bukit Wolio dengan Surawolio itu
ada sungai, dan di sungai ini merupakan bagian yang penting untuk kedua bukit ini, dan seberang sana dibikin juga benteng. Ya, jadi sungai ini menjadi lalu lintas dari Benteng Waluyo ke Benteng Surabaya atau sebaliknya. Jadi betapa pentingnya ini aliran sungai, sehingga perlu dilindungi dengan kekuatan yang penuh. Salah satunya adanya bastion-bastion yang cukup besar itu. Oke. Satu hal lagi yang menarik Pak di Benteng Keraton ini, warga itu makam ada di sebelah rumah warga gitu. Itu penjelasannya seperti apa itu Pak? Jadi memang ada beberapa tradisi pemakaman. Satu, makam di dekat rumah. Itu bagian dari sebuah tradisi pemakaman. Masyarakat menginginkan keluarganya yang telah berpulang itu untuk tidak jauh dari diri mereka. Jadi dalam setiap satu kelompok keluarga di dalam benteng ini punya makam keluarga tersendiri. Begitu. Kemudian tradisi berikutnya, makam di dekat masjid. Itu nanti di abad ke-19 para ulama-ulama di Buton seperti Syekh Abdul Ghaniyu mendirikan zawiyah. Dekat zawiyah dia buat makamnya sendiri dan keluarganya. Sultan Muhammad Idris Kaimuddin bikin masjid. Dekat masjid itu sendiri ada makam dia bersama keluarganya. Jadi ada 3 tren. Tren pertama, makam itu di dekat rumah. Tren kedua, makam itu dekat masjid. Tren ketiga, bermakam di pemakaman keluarga. Nah, begitu kira-kira penjelasannya. Satu lagi, apakah tanaman-tanaman yang ditanam di sekitar Benteng Keraton ini juga digunakan untuk ritual adat atau seperti apa dia Pak? Ya, beberapa tanaman, misalnya kita bilang jampaka di sini, flamboyan ya, atau apa gitu. Jadi jampaka ini kemudian digunakan hampir semua dalam baik pada ritual-ritual yang sifatnya untuk upacara kematian ataupun upacara-upacara lingkar hidup manusia yang lain. Di jampaka itu selalu dipakai. Bunga Kamboja ya, bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.